Saudari, kau siapa? Mau apa? Kakak lupa sama aku. Aku kucing liar yang sering kau beri makan. Itu loh. Jangan main-main. Jangan macam-macam, nanti orang kira aku iseng. Kenapa kau bodoh amat? Bang Bima bilang mau potong rambut, malah meraba-raba. Main genit sampai ke pacarku. Kalau hari ini nggak ganti rugi 11 juta rupiah, jangan harap selesai. Ini kan bibi Kusuma yang kenalin buat jodoh. Bukan iseng. Aku aja belum nyentuh dia. Masih ngotot, hajar. Rp11 juta harus dikirim dalam 3 hari. Kalau nggak, siap-siap masuk bui. Kakakku Tuan Besar Hartono dari Samudra Tengah. Liontin Giok, ini satu-satunya peninggalan kakek Saputra untukku. Liontin itu bisa komunikasi dengan segala hal. Dimakan matamu, baru bisa lihat aku. Gimana, aku cantik nggak? Dik kecil, aku nggak lagi mood bercanda. Cepat sana, urus urusanmu sendiri. Ah, bodoh banget. Aku beneran kucing. Nggak mungkin, nggak mungkin. Engkau... Kamu beneran bisa lihat kita? Kamu terlalu berat, jangan nunggangi aku lagi. Aku paham sekarang. Kakek bisa jadi mahaguru penilai pusaka selama 50 tahun karena dia bisa komunikasi dengan segala hal. Jadi sekarang aku bisa bicara dengan segalanya. Kakak, sekarang kakak percaya kan? Segala sesuatu di dunia ini memiliki roh. Kamu bisa berkomunikasi dengan mereka, bahkan dengannya. Cepat bayar utang. Aku kok sampai lupa ini. Hei bocah, bawa uangnya dalam 3 hari. Ibumu jual martabak di pasar sayur Tiga Surya ya. Kalau dia tahu anaknya jadi bajingan dan ditangkap, pasti dia mau kasih banyak uang buat nutupin kan? Jangan biarkan orang jahat ini ganggu Ibu Saputra. Tapi, dari mana aku cari 11 juta rupiah? Kakak, ini bisa bikin kakak dapat uang. 1 September, paket hadiah besar perusahaan dagang Laut Timur buka peti misteri di dermaga nomor 2 Samudra Tengah. Itu hari ini kan? Ada jalan. Hah, kan sudah dibilang jangan dipakai? Maaf, aku buru-buru. Tahan sebentar. Buka peti misteri memang bisa dapat uang, tapi aku cuma punya 22 ribu rupiah. Peti aja nggak kebeli, apalagi bayar tiket masuk. Aduh, Ngebut nggak lihat jalan ya. Ganti rugi, depan 300, belakang 200. Ganti rugi, depan 300, belakang 200. maaf Pak. Ini apaan sih? Baru saja ditipu 11 juta, sekarang harus ganti rugi, 500. Kasih 500. Aku sudah sakit begini, rem dan setirnya juga rusak. Kamu masih nabrak aku. Mobil ini rusak. Kenapa pura-pura bodoh? Dengar baik-baik. Ini mobil perusahaan dagang Laut Awan. Mobil Direktur Wijaya. Kalau nggak ganti rugi, siap-siap masuk penjara. Pak sopir, mobil ini rusak, nggak bisa dikendarai. Omong kosong. Kan kamu yang nabrak. Direktur Wijaya, aku nggak sengaja. Jangan persulit dia. Ayo pergi. Jangan, dia bisa celaka. Direktur Wijaya, mobil ini nggak aman. Botka. Direktur Wijaya, sudah baik maafin kamu. Kamu malah cari masalah. Direktur Wijaya, dengar dulu. Rem mobil ini rusak, setirnya juga bermasalah. Beneran nggak bisa dipakai. Kayaknya kamu minta digebukin. Berhenti.
Kamu tahu gimana mobilku rusak? Aku nebak. Kamu main-main sama aku. Tebakanmu segitu akurat, mending beli lotre. Direktur Wijaya, Anda harus percaya aku. Kalau mobilnya ternyata baik-baik saja, uang servis tadi, aku bayar kerja apapun. Kamu kekenyangan ya? Nggak ada kerjaan? Direktur Wijaya, jangan dengarkan bocah ini. Ngoceh nggak jelas. Tinggal 15 menit lagi, acara di dermaga mulai. Jangan sampai dia bikin masalah. Direktur Wijaya, Anda baik, barusan nggak marahin aku. Nabrak mobil Anda. Aku nggak bohong. Mobil ini baru aku periksa, nggak ada masalah. Kalau kamu bilang nggak apa-apa, coba kamu ke Mutiara Samudra Tengah, keliling balik ke sini. Kalau selamat, uang ganti rugi, 1 sen nggak kurang, kamu bayar. Kalau ada masalah, kamu juga nggak usah kerja lagi. Baik. Hahaha. Nanti lihat saja. Cuma nebak. Tebakanku lumayan akurat. Benar-benar cuma nebak. Sejak kecil aku selalu beruntung. Nebak apa saja biasanya tepat. Kalau tak mau bilang, ya sudah. Sekarang ada satu hal, bisa bantu aku sekali? Buka peti misteri di dermaga Samudra Tengah. Direktur Wijaya juga mau pergi. Kamu sudah selamatkan aku, panggil saja Kak Wijaya. Aku, Tidak mau, Kak Wijaya, sebenarnya aku juga mau ikut buka peti misterinya. Cuma tak ada modal. aku yang tanggung. Kalau untung bagi 2, kalau rugi tanggunganku. Sekarang ada harapan lunas utang. Mungkin bisa dapat uang buat beli rumah, menikah. Bisa ajak ibu juga, makan enak. Kakak ini cukup cantik. Cantik ya, mau pegang? Tidak. Kakak salah tangkap. Sudah, jangan malu-malu. Kita sampai. Hari ini kita tidak lelang biasa, pakai cara baru dari benua barat, buka peti misteri. Barang di dalam kontainer. Ada yang cuma bernilai ribuan, tapi ada yang bernilai 300-400 juta rupiah. Yang termahal, elektronik baru dari kota timur, bernilai 1 miliar 100 juta rupiah. Ini kan judi batu mentah. Ternyata orang luar negeri cuma bisa tiru kita. Kalau itu paham, dapat elektronik kota timur untung besar. Tapi mungkin juga dapat sampah cuma bernilai ribuan. Itu mati kayak miskin. Bergantung nasib. Harga buka lelang tiap kontainer, 220 juta rupiah. Itu aku ambil 220 juta rupiah. Siapa berani saing dengan aku? Arman Hartono, kontainer ini aku yang ambil. Aturan dagang, yang tawar tertinggi menang. 264 juta rupiah. 286 juta rupiah. 308 juta rupiah. Arman Hartono, kontainer ini aku yang ambil. Aturan dagang, yang tawar tertinggi menang. 264 juta rupiah. 286 juta rupiah. 308 juta rupiah. Mana yang paling berharga? Hah? Si ganteng ini ternyata bisa melihat kita. Katakan padaku, di dalam perut kalian, tersembunyi harta apa? Mengapa kami harus kasih tahu? Hah! Ada ide. Kembenmu berisi kentang, tapi dalamnya busa plastik seperti bungkus elektronik. Jangan-jangan kamu penipu, pura-pura isi elektronik negeri timur, tapi sebenarnya cuma kentang. Kamu tahu dari mana? Saku kamu isinya, botol pecah dan kain lapuk. Kayaknya sampah semua. Inilah yang 110 juta rupiah itu. Bisa bayar utang dan biayai ibu Saputra. Beli rumah, cari istri gampang. 352 juta rupiah. 396 juta rupiah. 300. Kak, kontainer itu isinya kentang. Jangan dibeli. Kak, jangan beli kontainer itu. Isinya kentang. Dek, kalau nggak beli, jangan ganggu. Kamu punya mata tembus pandang? Atau bisa meramal masa depan? Masa isinya kentang? Adi, jangan asal bicara. Arman Hartono itu sangat bengis. Kalau kau terlalu keras menyinggungnya, akan ada masalah. Ternyata orang ini adalah kakak Bima, pembesar Hartono dari keluarga Hartono Samudra Tengah. Lihat bagaimana aku menghajarnya. Kak, karena kau anggap aku adikmu, aku tak akan membahayakanmu. Percayalah padaku kali ini, isinya benar-benar kentang. Rina Wijaya? Apa kau takut kalah karena tak punya uang? Sengaja cari anak lucu ini untuk mengacau? Kalau tak sanggup main, jangan datang. Main tapi tak berani nawar? Memalukan. Direktur Wijaya, kalau kau tak menawar lagi, kontainer terbesar ini akan jadi milik bos Hartono. 10. 10 ribu rupiah pun aku tak mau. Kontainer ini kubatalkan. Direktur Wijaya, dari sistem tanggung jawab usaha bersama sampai terjun ke dunia dagang, membangun perusahaan dagang laut awan, 2 tahun ini sukses gemilang, ternyata cuma gaya. Sampai 198 juta rupiah saja tak mau bayar. Baik-baik serahkan kesempatan ini padaku. Ada orang bodoh dan kaya, buta mata rela ditipu.
Aku juga malas urusi. Tapi aku datang untuk berbisnis, bukan untuk bakar uang. Jangan keras kepala. Kau incar kontainer ini bukannya karena lihat busa plastik untuk elektronik. Itu Sinta Wijaya. Mata tajammu, tebak, isi elektronik negeri timur, sayang kau rakus. Sengaja suruh bocah ini bilang kentang, berpura-pura mau tipu aku supaya menyerah. Tapi aku tak tertipu. Bos Hartono, kontainer ini jadi milikmu. Licik sekali Direktur Gunawan, sengaja pakai busa elektronik. 残りましたという。 Sebenarnya barang berharga, tersembunyi di... Itu Kentang, bocah kampungan. Mau tipu aku dengan omong kosong? Akan kutunjukkan padamu. Satu kontainer penuh elektronik negeri timur, nilai ini pasti puluhan juta. Rugi besar Bos Wijaya. Sudah hampir dapat, malah direbut Bos Hartono. Sayang sekali. Bukan elektronik, busa plastiknya palsu. Rugi besar sekarang. Hampir 400 juta untuk sekotak kentang. Kalau bukan adik beritahu duluan, aku pasti rugi besar. Tapi dia tahu dari mana. Tampangnya lumayan. Hoki juga bagus. Adik ini keren. Bos Hartono benar-benar jeli. Dia mau alih ke industri hasil pertanian sampingan, tanam kentang di desa. Bos Hartono jangan marah, lain kali pasti bisa. Dapat yang bagus. Bajingan, berani tipu aku pakai busa kemasan? Bos Hartono, perkataanmu keliru. Kan sudah setuju, ini soal hoki. Kamu sendiri yang main curang, kenapa salahkan aku? Coba kau beli. Aku mau lihat kau dapat apa? Nona Wijaya, beli itu Bagian luarnya kerang dan teritip. Ini untuk hasil laut ya. Sekarang harga hasil laut jatuh. Bisa laku berapa? Sinta Wijaya. Si imut ini otaknya rusak. Kau pikir simpananmu? Kalau kakak tak mau beli, pinjamkan aku 220 juta. Aku kembalikan segera. Aku percaya padamu. Kontainer ini ku beli. Kalau untung bagi dua. Kalau rugi tanggunganku 220 juta. 220 juta. Kontainer ini juga ku mau. 264 juta. Kau sengaja cari gara-gara. Yang nawar tertinggi menang. Kalau berani, kau juga keluarkan uang. Aku Tenang. Sudah ku bilang percaya padamu? Ya percaya. 288 juta. 352 juta. 396 juta. Maaf. Aku tak beli lagi. Sinta Wijaya. Kau kira aku mau rebut sampah hasil laut ini? Aku cuman mau kau rugi juga. Oh, kau begitu yakin? Aku akan rugi? Bawa, Miss. Isinya pasti ikan dan udang busuk. Kak Wijaya pasti bisa. Bos Hartono, dengan hoki dan naluri macam itu, mending jangan ikut buka peti misteri. Mending beli lotre dana sosial. Setidaknya bisa bantu sosial. Sayang, kau pikir simpananmu takkan rugi? Sudah kubilang, ini cuma kontainer sampah. Sudah busuk, 220 juta rupiah untuk tumpukan sampah ini. Lebih parah dari aku. Bos Hartono memang berpengalaman. Cium bau saja sudah tahu isi di dalamnya. 220 juta rupiah untuk ikan dan udang busuk. Perusahaan dagang laut awan. Kali ini merugi besar. Bocah, kau pikir hoki bangetmu akan selalu baik? Tidak apa. Dalam hal ini pasti ada menang kalah. Kakak baru kenal aku hari ini, tapi sungguh baik padaku. Tapi tadi jelas kulihat, isinya adalah elektronik negeri timur. Dibalut 2 lapis. Lapisan luar dipenuhi kerang dan teritip. Lapisan dalamnya, aku paham. Pura-pura gila, Sinta Wijaya. Adik simpananmu ini gila. Cepat pulang minum obat. Adi, Kakak baik-baik saja. Ternyata masih ada barang. Elektronik negeri timur ada di dalam sini. adik tenang saja. Cepat keluar. Elektronik? Bahkan kalau ada barang, paling cuma ikan busuk dan udang busuk. Sinta Wijaya. Kurasa kau ganti profesi saja. Jual hasil laut segar. Dia gila. Kalau kau beli kontainer ini, kau juga bakal gila. Karena kalian tak percaya. Lihat baik-baik. Ini tak mungkin. Tak mungkin. Ada 50 kulkas, 50 televisi. Semua elektronik produksi negeri timur. Satu kontainer ini setidaknya bernilai 1 miliar 100 juta rupiah. 1 miliar 100 juta. Bahkan kalau kakak kasih 1/10-nya, itu 500 juta rupiah. Lunas utang maut Bima Hartono. Masih sisa 950 juta. Cukup beli rumah dan nikah. Tunggu. Aku tak takut kakaknya lagi.
Kenapa harus bayar utang? Kau sengaja tempel kerang dan itu di luar kontainer, lalu isi ikan di dalam supaya berbau hasil laut. Kurang etis ya. Sudah kukatakan, ada kontainer berisi elektronik negeri timur. Aku tak bohong kan? Soal tampilan luar kontainer, bagaimana? Bagus. Tidak melanggar aturan dagang kan? Bagus. Joko Gunawan, kau berani main-main denganku? Sialan. Bocah. Kau juga ingat ini? Ingat, nanti kakakku beli kentang. Pasti ke perkebunan Bos Hartono. Hari ini kasih bonus, kulkas dan TV buatan negeri timur ini. Di pasar minimal 6.000, perusahaan dagang laut awan diskon. 5.000 per unit, tunai, barang langsung diambil. Aku mau 10 kulkas. Sisakan 20 TV untukku. Bos Hartono mau ambil 2 unit juga. Pas buat nonton TV malam. Mungkin ada berita soal usaha pertanian sampingan yang Bos Denai. Total 50 kulkas, 50 televisi. Barusan terjual 50 juta. Kurangi modal 18 juta. Untung kita 32 juta. Ini uang tunai 16 juta. Untukmu, Bahkan setelah bayar utang 5.000, masih cukup beli rumah dan nikah. Bisa juga ajak musafir, makan masakan barat. Adi. Kali ini masih hoki ya? Hmm, Beneran nebak. beneran. Oke. Kalau gitu coba tebak. Warna pakaian dalam kakak. Apa? Ini. Atau jangan-jangan kau sama sekali bukan nebak? Aku beneran nebak. Hitam. Adik nakal. Kok bisa tahu? Jangan-jangan ngintip? Enggak, beneran nebak. Baiklah. Kalau gitu kakak anggap kau memang hoki banget. Temani kakak ke suatu tempat. Itu Tidak Santoso. Ini kakakku, dibawa dari luar negeri. Kopi cepat larut sarang burung. Coba, Wah, terima kasih Kak Bima. tunggu ya. Kakak yang seduh. jangan diminum. Hah? Siapa yang lancang? Rupanya kau pecundang kecil. Utangmu belum lunas. Berani-beraninya bikin onar di sini? Kak Wijaya, ini temanmu, dia kenapa? Dia adik angkatku. Apa? Nona Santoso, di kopi ini ada sildenafil, Apa itu? Sejenis kafein? obat perangsang. Nona Santoso. Jangan dengarkan omong kosongnya. Bocah ini menggoda pacarku. Tertangkap basah, jadi sakit hati. Aku masih simpan surat utang ganti ruginya. Si brengsek itu? Kau bilang si bajingan ini taruh obat perangsang di kopi? Yakin benar? Kau bilang tidak ya tidak? Kalau berani minum sisa, setengah gelas ini, Jangan-jangan takut minum? Kalian gila ya? Kakakku adalah Tuan Sahartono dari keluarga Hartono Semudra Tengah. Kalian percaya dia daripada si bocah kampungan ini? Ternyata adiknya Arman Hartono, pantasan berbuat jahat. Minum kopinya? Aku lihat siapa yang berani. aku panas banget. Nikmatilah waktu kalian berdua. Mengapa kakak bawa aku ke sini? Awalnya aku janji dengan Vira, datang ke pertemuan besar barang antik, makanya aku bawa kamu ke kedai kopi cari dia. Kamu bilang hokimu bagus. Vira adalah adik perempuan terbaikku. Nanti kamu bantu dia pilih 2 barang antik terbaik. Serahkan padaku. Kak Wijaya, bagaimana Dimas bisa tahu kopi itu sudah dibubuhi obat? Dia cuma nebak. Tenang, Vira. Hokiku sangat luar biasa. Ini bukan Direktur Wijaya. Hari itu kontainer. Kamu cuma beruntung saja. Di lelang ini, nasibmu tak akan sebaik itu. Belum tentu, adikku ini rezekinya luar biasa. Mungkin malah bikin aku kaya. Arman Hartono, Kak Wijaya adalah teman baikku. 4 keluarga besar Samudra Tengah, Santoso Persecus Rian Hartono. Keluargamu Hartono peringkat keempat, berani bersikap tak sopan pada teman keluarga Santoso? Mana berani aku tak sopan pada teman keluarga Santoso? Cuma ingin bertaruh dengan membesar Santoso saja, sudah lama dengan keluarga Santoso. Berawal dari bisnis barang antik. Di pertemuan lelang barang antik hari ini, mari kita lihat siapa yang bisa memenangkan benda terbaik. Bertaruh apa? Yang kalah, atas nama keluarganya, mengaku kalah. Ditambah wesel bank, 4.400.000.000 rupiah. Tenang, kita punya anak buah. Kenapa?
Nona Besar Santoso takut? Kau memang cari malu. Kalau begitu aku kabulkan. Para hadirin sekalian, pertemuan besar barang antik edisi ke-7 Samudra Tengah resmi dimulai. Kali ini acara lelang barang antik tidak seperti biasa. Fokus pada mencari harta tersembunyi dan menilai pusaka. Silakan tamu pilih sendiri. Wah, kalian bisa melihat kami? Kau menatapku dengan tatapan sum. Mau apa? Bisakah kalian ceritakan? Asal-usul kalian, Mengapa kami harus membantumu? tidak bantu juga boleh. Candy ini kubeli untuk jadi pispot. Lukisan ini juga bakal kubawa ke toilet. Tusuk rambut kayu ini, kalau tiba-tiba terbakar, Jangan kami yang bilang, kami yang bilang. Kak, lukisan itu Lukisan Dewi Welas Asih ini 220 juta rupiah. Aku ambil. Bos, lukisan ini punya sejarah. Karya Adrian Setiawan dari Dinasti Tang. Barang bagus. Di bawah 1 miliar. Dapatkan. Selamat Direktur Wijaya, dapatkan satu lukisan Dewi Welas Asih. Dia bilang beli ya beli. Aku setuju belum? 330 juta. Rp440 juta. 1 miliar 100 juta. Kenapa diam? Tenang, Kak Wijaya. Biar aku yang bayar. Lukisan ini sebenarnya palsu. Tuan Besar Hartono dari Samudra Tengah ini suka banget nawar tinggi. Aku dan adik cuma iseng aja. Bos Hartono memang royal. Beli kentang 220 juta rupiah saja tak apa. Tapi barang palsu, sampai nawar 1 miliar 100 juta rupiah. Nona Wijaya, kalau tak sanggup bayar, jangan bilang barang palsu. Cuma mau bikin aku jijik. Sayangnya, Direktur Halim tamu besar dari Pulau Harum, tatapan setajam kilat, pengetahuannya luas. Dia yakin lukisan ini asli karya Adrian Setiawan dari Dinasti Tang. Direktur Halim, Reza Halim. Orang ini sangat hebat. Reza Halim orang terkaya di Pulau Harum, berkuasa di 2 dunia. Paling suka barang antik mistik. Dia datang ke Samudra Tengah, pasti ada maksud lain. Selama ribuan tahun, banyak sekali tiruan lukisan Dewi Welas Asih ini. Untuk memastikan asli karya Adrian Setiawan, hanya ada satu cara. Adrian Setiawan ahli tulisan tersembunyi. Untuk tanda tangan karyanya, suka pakai tinta tak terlihat. Dasar orang tak tahu apa-apa. Lihat baik-baik. Bagaimana Direktur Wijaya? Nona Besar Santoso, karya asli Adrian Setiawan dari Dinasti Tang, sekarang mengaku kalah. Kamu buta huruf ya? Badut. Ini barang palsu tahun lalu. Bos Hartono, lukisan Hari April Mop ini, mungkin si pelukis cuma bercanda. Bapak tak keberatan kan? Aturan pertemuan barang antik, harga yang sudah ditawar harus ditepati. Keluarga Hartono yang terhormat pasti tak akan ingkar janji, kan? Baiklah, aku lihat kalian bisa pilih apa. Harta karun. Aku ikuti kata-katamu, jadi aku ubah tanda tangannya jadi begitu. Aku kan asli. Tapi malah diinjak-injak si brengsek ini. Tenang, tenang. Nanti aku rawat kamu. Kamu harganya berapa sih? Ngapain ambil barang palsu? Bocah kampungan emang biasa pungut sampah. Barang palsu juga masih ada harganya, Rp2.000. Santai, aku kasih ke kamu. Nah ini baru namanya dapat rezeki nomplok. 150 juta rupiah. Mobil Santana. Bisa beli 7 biji tuh. 1 minggu ganti tiap hari nggak bakal habis. Dia tadi dapat barang palsu, sekarang masih mau lihat-lihat lagi. Jangan-jangan emang ada benernya. Mau pilih yang mana, Dik? Tenang, aku udah pilih. Apa ini harta karunnya? Bos tusuk rambut ini, Dilihat dari model dan gayanya, seharusnya dari zaman Dinasti Tang. Tapi bahannya biasa-biasa aja. Paling-paling cuma 300 ribu rupiah. ini cuma barang murahan. Sayangku, tusuk rambut jelek ini sudah dipastikan palsu sama guruku. Mau main apa lagi kamu? Tenang, tak apa. Misteri tusuk rambut kayu dinasti Tang ini akan kubuktikan pada semua orang
Di bawah ini adalah saatnya keajaiban. Hahaha. Misteri yang menggemaskan. This little punk is used to picking trash. Ini cuma tusuk ramhat. Kayu biasa saja kan? Hahaha. Adik, ada apa? Jangan buru-buru. Sebentar lagi terlihat. Vira, tolong maju ke sini. Main sulap murahan. Nona besar Santoso. Kau pikir si imut ini benar-benar hebat? Orang tak bisa selalu beruntung. Mengakulah kalah. Cuma tusuk rambut usang. Bisa ada harta apa? Cuma buat sensasi. Jangan buang waktu, nyerah saja. Tunggu sebentar semua. Pertunjukan dimulai. Vira tersenyum. Berkunjung ke taman di pagi hari, buruan kabari sang musim semi. Bunga harus mekar malam ini. Jangan tunggu angin fajar. Konon saat itu Helena Maharani yang dia kenakan adalah tusuk rambut sang ratu ini. Bisa menghidupkan kembali segala sesuatu, bunga pun mekar. Ah, benarkah? Benar ada harta karun seperti ini? Bukankah ini cuma legenda? Kak, terima kasih. Tusuk rambut ini malah tak diberikan padaku. Apa kurasa tak cantik jika memakainya? Anak ini juga bukan orang baik. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Benar ada tusuk rambut sang ratu. Bagaimana kau mengenalinya? Maaf, hoki saja. Jangan ngomong kosong. Tusuk rambut usang bisa bikin semua mekar. Bukankah masih ada satu pot bunga yang belum mekar? Lihat peoni ini belum mekar. Apa maksudnya semua bunga mekar? Cuma kebetulan saja? Menurut catatan zaman Tang, aneka catatan senja menulis, Maharani memerintahkan semua bunga mekar, hanya peoni yang keras kepala menolak. Marah sekali Maharani. Memindahkan semua peoni ke Loyana, maka peoni Loyana tiada duanya. Direktur Hartono harusnya baca buku lebih banyak. Adi, kau pilih barang bagus begini untuk adik Vira? Kalau begitu kakak ini bagaimana? Kakak ganteng. Jahat banget sih. Tadi nakut-nakuti aku. Bilang mau jadikan aku pispot. Apa rahasiamu sebenarnya? Aku bisa. Candy itu, Aku yang ambil. Direktur Halim, apa asal-usul kendi itu? Candy duyung. Sangat berharga? Konon candy ini dibuat dari air mata duyung. Tapi selama ribuan tahun, lewat puluhan tangan pakarnya, tak ada yang istimewa. Teknik pembuatannya pun kasar. Bukan barang pilihan. Paling mahal Rp6.600.000. 11 juta rupiah. Satu kendi duyung, 11 juta rupiah. Ada yang mau menawar lagi? Bos Hartono, kau tidak menawar lagi? Kendi duyung ini paling cuma 6.600.000 rupiah. Masih mau mengelabui aku untuk menawar? Boleh atau apa? Aku bilang kendi duyung ini, paling tidak 6.600.000 rupiah. Guruku Reza Halim, Mahaguru Halim yang tatapannya sajam kilat, baru saja hanya salah kecil. Sekarang setelah menilai kendi duyung ini paling hanya 6.600.000 rupiah. Bukankah kalian hanya membeli sampah? Lalu menipuku? Kalau Bos Hartono terhadap Mahaguru Halim, sangat yakin. Mari kita bertaruh sekali lagi. Taruh apa? Kalau kendi duyung ini bernilai lebih dari 6.600.000 rupiah, Bos Hartono harus ganti rugi kepada kami 6.600.000 rupiah. Kalau adikku salah menilai, aku ganti rugi padamu 6.600.000 rupiah. Kau yang cari mati. Naik jadi 110 miliar rupiah. Guruku bilang, bertaruh 110 miliar rupiah? Bertaruh soal ini, mata si pecundang kecil. Berani tidak? Baik. Uangnya aku yang tanggung. Kakak ganteng, aku percaya padamu. Perlihatkan pada semua orang keahlianmu menilai. Si imut ini ternyata disukai dua wanita. Keduanya tertarik padanya. Misteri Candy duyung. Hari ini akan kulihatkan pada semua orang dengan jelas. Bawakan air ke sini. Bocah, ada barang antik yang berubah kena air. Misalnya kendi naga 9 akan memantulkan bayangan naga. Baik teh atau anggur, sudah dicoba orang. Mahaguru Halim benar luas ilmunya. Barang antik tersembunyi begini, bisa dijelaskan. Begitu detail. Boka, kalau tak berpengalaman, jangan malu-maluin. Sayang, semua tipu muslihatmu sudah diantisipasi. Guruku, lebih baik nyerah saja. Yang kubutuhkan bukan teh, bukan anggur, juga bukan air jernih. Tapi air laut. Air laut, bukankah sama-sama air? Cari sensasi apa lagi? Ternyata benar, Bos Hartono perlu banyak belajar. Barusan gadis Hoka bilang, kalau kendi duyung diisi air laut, akan berubah jadi mutiara. Ini kan tetap air. Ini kan tetap air laut. Tidak lihat jelas. Bukan kami yang perlu belajar. Kau yang pura-pura. Cantik jelek begini, dibesar-besarkan.
5 juta bayar. Di dunia antik andalkan hoki. Hanya bisa sukses sementara. Mengalah saja. Diam. Adikku belum selesai. Bukan kau bilang bisa jadi mutiara? Aku cuma bercanda, bodoh. Kau percaya? Kenapa tipu aku? Hahaha. Kau yang mau pakai aku jadi pispot. Salah sendiri. Air mata. Mutiara? Aku paham. Kendi harus diisi air laut. Dan saat kau menangis, air bisa berubah jadi mutiara. Kamu mau apa? Aduh, ini, Cepat nangis. Ayo dong, sayangku. Jangan pura-pura bodoh. 5 juta. Kamu mau apa sih? Aduh. Kamu kejam sekali. Cuma demi mutiara, suruh aku nangis. Wah, ada gunanya. Lanjut. Jangan pukul lagi. Wajahku sudah bengkak. Aku nangis deh. Para hadirin, sekarang saatnya menyaksikan keajaiban. Jangan berlagak aneh. 5 juta. Masak sih? Bagaimana mungkin? Duyung itu putri Duyung. Konon katanya air mata putri Duyung jadi mutiara. Putri Duyung dibuat dari air matanya yang dibuat khusus. Istobeng. Air matanya bisa mengubah air laut jadi mutiara. Di zaman dulu saat mutiara belum bisa dibudidayakan. Ini harta tak ternilai. Tapi selama ribuan tahun, banyak kolektor paling cuma pakai untuk wadah teh atau arak. Siapa tergaisi dengan air laut, makanya rahasianya tak pernah terungkap. Ini, ternyata ada pusaka seperti ini. Bahkan Maha Guru Halim sampai salah lihat. Dia masih muda, tapi bisa tembus misterinya. Bagaimana mungkin? Ternyata harus pakai air laut. Dan gosok badan kendinya. Pantas kita tak menemukannya. Bos, bocah ini aneh sekali. Bagaimana kalau saya cari orang untuk... Tenang, dia tak akan merusak rencana besar kita. Sinta Wijaya. Keluarga Hartono mengaku kalah. Ingat kata-katamu. Kakak ganteng, untukmu. Jangan. Santai saja. Adik Vira kan keluarga kaya raya. 4.400.000 rupiah baginya. Sama aja kayak 200 rupiah. Jangan ngomong sembarangan. Kak Dimas, terimalah. Sudah dapat 200 juta. Lukisan Dewi Welasasi itu paling tidak 50 juta. Kontainer juga untung 11 juta. Jadi total 260 juta. Ini cukup beli 10 unit. Rumah besar untuk ibu. Buat nikah pun, Sudah beli semua, kakak ganteng, kakak cantik. Kita pulang ke keluarga Santoso yuk. mau ngapain ke sana? Vira, kamu bawa kami ke rumahmu buat apa? Sekarang boleh cerita kan? Kakekku sakit parah. Kepala keluarga kami sakit. Kok di luar sama sekali tidak ada kabarnya? Tiba-tiba jatuh sakit 3 hari lalu. Samudra Tengah segera ada peristiwa besar. Makanya keluarga kami tutup-tutupi. Aku buru-buru cari jodoh pun karena keluarga ingin nikah pembawa hoki. Kakak, katanya hoki kamu bagus. Bisa bantu aku sembuhkan kakekku? Nona bukan bercanda kan? Masa aku harus komunikasi sama virus di tubuh beliau? Suruh mereka pergi? Vira sayang, kalau sakit ya ke rumah sakit. Aku kan bukan dokter. Vira Santoso, kamu ajak si imut ini untuk periksa kakek? Jangan-jangan sengaja. Mau celakai kakek? Rudi Santoso, aku mau undang siapa urusanku? Apa urusanmu? Si pecundang ini bisa mengobati? Maaf ya, tolol memang tak bisa aku obati. Beraninya bicara begitu padaku? Namamu siapa? Cukup, Rudi Santoso. Jangan kira aku tak tahu niat busukmu. Kau dan ibumu cuma nunggu kakek tak bangun, lalu rebut usaha keluarga Santoso. Dengar, selama aku Vira Santoso, masih ada, jangan mimpi. Vira baik padaku, bagaimanapun aku harus bantu dia. Tenang Vira, penyakit ini aku tangani. Adik pasti punya cara. Si tua itu pasti mati. Tak ada yang bisa selamatkan. Terlalu cepat janji. Aku mana bisa obati orang? Kalian tahu kakek sakit apa? Tidak tahu. Kami kan bukan dokter. Bukan dokter. Bodoh amat pertanyaannya. Kak ganteng, gimana? Kakek sakit apa? Pasien Daniel Gunawan. Berani ada yang ngambil alih? Kau siapa? Berani obati pasienku? Maaf, sekarang kakek adalah pasienku. Kalau ada yang ikut campur, Uwe Syadid tidak sekali. aku tak urus lagi. Tidak. Bocah kampungan ini bukan kami yang ajak. Menyuruhmu menikah untuk membawa hoki bagi kakek, tapi malah bawa pulang preman kecil. Rumah sudah cukup kacau. Bibi Pranoto, teman saya ini punya kemampuan nyata. Biarkan dia periksa kakek, ada masalah apa? Konyol. Dokter Gunawan adalah maestro dunia medis Samudra Tengah. Anak kampungan ini berani bandingkan diri dengannya? Kalian cuma ingin kakek meninggal, lalu mengusir Vira dan monopoli usaha keluarga Santoso kan? Hari ini, apapun kata kalian, saya tetap akan minta kakak ini, periksa kakek. Kalau kau nekat berbuat semaumu, maka akibatnya kau yang tanggung.
Saya sudah bicara dengan keluarga Hartono. Kalau kau tidak bisa sembuhkan kakek, besok kau langsung menikah ke sana. Ini taruhannya besar sekali. Aku belum pernah mengobati orang. Tenang, adik pasti bisa. Baik. Kalau aku tidak bisa sembuhkan kakek, aku berikan keluarga Santoso pada kalian. Bagaimana ini? Benar-benar di sekitarnya tidak tahu penyakit apa, tidak bisa ditanyakan. Keluarga Santoso jelas bermasalah. Pak Wijaya bilang mereka ingin kakek mati untuk rebut usaha keluarga Santoso. Jangan-jangan dia diracun. Periksa nadi pakai ibu jari dan telunjuk. Nona besar Santoso, dokter andalanmu ini sungguh tak biasa. Iya Santoso, temanmu ini bukan bercanda kan? Periksa nadi tak bisa. Dia memang bisa obati penyakit. Kurasa kau sengaja cari orang tak berguna untuk bunuh kakek. Itu namanya tidak berbakti. Kakak ganteng ini unik, urusan kalian apa? Kakek sakitnya di mana tepatnya? Baru dengar aku. Mengobati penyakit dan tempat sakitnya bisa dikaitkan. Banyak omong kalian. Kakek sakit di ruang kerja. Aku dan Rudi Santoso lihat bersamaan. Sayang, kalau penyakit kakekku terlambat ditangani, kau yang tanggung jawab. Pengobatan pakai tablet, lihat, dengar, tanya, raba. Tapi itu untuk pasien. Kau periksa ruangan, buat apa? Hei, jangan main-main dengan pasien. Tak bisa jangan dipaksakan. Kakek sakit di sini. Siapa yang bisa jelaskan? Sebenarnya apa yang terjadi? Kaulah yang buat kakek sakit. Sebenarnya apa yang terjadi? Semua gara-gara Rudi Santoso itu. Rudi Santoso merah kuning pena tinta yang biasa dipakai kakek. Itulah sebabnya kakek pingsan. Rudi Santoso takut ketahuan kalau kakek diracuni, jadi dia ganti pena asli dengan yang ini. Kalau begitu kalian tahu, obat penawarnya. Saya dengar Rudi Santoso bicara. Saya bisa kasih tahu. Kamu bisa sembuhkan kakek? Main sulap murahan. Cukup, jangan mengaku kami dengan orang gagal ini. Ternyata orang yang kamu ajak tidak bisa diandalkan. Biarlah kakek, kami yang rawat. Besok kamu nikah dengan keluarga Hartono. Perlakukan saya seperti apapun tak apa, tapi kakek, kalian tegak. Buru-buru apa? Adik saya belum selesai memeriksa. Dia sudah kehabisan akal, cuma mengulur waktu di sini. Hei orang, keluarkan anak kampungan ini. Antar nona besar istirahat. Tanpa perintah saya, jangan pergi kemana-mana. Saya tahu cara menyembuhkan kakek. Penyakit kakek bisa disembuhkan. Kakek tidak sakit, tapi keracunan. Racunnya adalah racun ulat emas dari pegunungan. Keracunan? Mustahil. Tidak mungkin. Bocah kampungan ini bagaimana bisa tahu? Keracunan, jangan bercanda. Aku sudah memeriksa kakek secara menyeluruh, pakai alat ilmiah terbaru dari luar negeri. Kalau keracunan pasti ketahuan. Benar, apa buktimu? Buktinya di sini. Racun ulat emas tak berwarna dan tak berbau. Alat ilmiah apapun tak akan mendeteksinya. Tapi di telapak tangan korban akan ada bintik merah halus. Cukup dihilangkan, racunnya netral. Cuma karena terlalu tersembunyi, sering terlewatkan. Racun rahasia khas yang Reza Halim berikan padaku. Bagaimana dia yang tak berguna ini tahu cara netralisirnya? Cukup. Keluarga Santoso bukan tempatmu, berbuat semaunya. Kakek memang sakit. Kau malah mau pakai pisau padanya? Orang macam apa yang kau ajak? Mau bunuh kakek? Ini tidak berbakti. Vira, aku sedang menyelamatkan kakek. Tak pernah dengar ada racun macam ini? Apalagi ada cara netralisir seperti ini. Aku percaya Dimas, biarkan dia coba. Menguji dengan nyawa kakek? Usir mereka. Bibi kedua, biarkan Dimas coba. Tolonglah. Siapa tahu, anak kampungan dari mana ini? Bisa apa lihat penyakit? Pergi. Bang Darto, tolong. Pergi sana. فلنراهن مرة أخرى. Bukan untuk orang sampah dari kamu ikut campur. Pergi. Vira, nikahlah yang manis. Hentikan. Hentikan. Kakek, kau baik-baik saja? Kakek, ini teman saya Dimas Saputra. Penyakitmu, racunmu, dialah yang netralkan. Aku tahu. Saat aku terbaring, telinga dan mataku sadar. Percakapan kalian, semua ku dengar. Karena Surya Santoso sudah sembuh. Tak butuh aku lagi. Aku pergi. Berdiri. Kalau cuma kemampuanmu yang biasa, aku tak akan menyulitkanmu. Tapi kalau engkau disuap, sengaja biarkan orang tua ini mati, tak akan kubiarkan. Apa maksudmu? Kau sendiri tahu. Bawa dia turun. Lepaskan aku. Lepaskan aku.
Waktu itu aku tulis surat di ruang kerja. Angkat pena tinta itu. Langsung lemas seluruh badan. Apalagi yang mau kau katakan? Ayah! Kau sungguh menuduh kami tanpa alasan. Pena tinta itu kan dari Vira, yang dikasih ke ayah. Bagaimana mungkin aku meracuni kakek? Kalau begitu, kamilah yang akan meracuni kakek. Kurasa kau pasti bersekongkol. Dengan orang luar ini, ingin merebut aset keluarga Santoso, baru berani berencana membunuh kakek. Benar-benar penjahat menuduh, gigitannya sampai ke tulang. Ayah, tolong bela kami. Kalian mengada-ada. Kakak ganteng. Sudah, tak perlu berdebat lagi. Aku sudah tahu jawabannya. Jika sidik jari di pena ini diperiksa, akan ditemukan hanya sidik jari Rudi Santoso. Karena pena ini bukan hadiah Vira untuk kakek. Ini pena model sama, yang persis. Kakek. Karena Rudi Santoso tahu, jika pena racunnya tidak diganti, lambat laun akan ketahuan. Surya Santoso diracuni, semua cabang keluarga Santoso akan mengejar pelaku sepenuhnya. Rencana jahatnya akan terbongkar. Rencana merebut aset keluarga juga bisa digagalkan. Bisa buktikan? Saya tidak ada racun. Pena lainlah yang meracuni kakek. Lagi pula aku sudah jujur padamu. Kalau pena ini milik kakek Surya, kenapa tidak ada sidik jari kakek, tapi hanya sidik jarimu? Kalau tak percaya, suruh orang periksa untuk buktikan kau tak bersalah. Lagi, pena beracun itu, kuduga masih kau simpan. Karena kau masih mau pakainya bunuh Vira. Kakek suruh orang geledah kamarnya, maka kau tahu apa kataku benar. Kakek. Suruh periksa sidik jari. Geledah kamar si baik ini. Kakek sudah periksa pena. Benar hanya ada sidik jari kakak besar, tak ada sidik jari kakek. Di kamar bibi kedua, ditemukan pena ini. Di atasnya memang ada racun ulat emas. Kakek, aku salah. Maafkan aku kali ini. Semua ini ibuku. Dia yang suruh aku lakukan. Semua wanita ini, dia paksa aku racuni kakek. Dia bilang kalau kakek tiada, lalu Vira dikawinkan keluar, maka usaha keluarga Santoso, semua jadi milikku. Daniel Gunawan itu simpanannya. Dia cari untuk bantu, sembunyikan penyakit kakek. Kau, Adik, tolong aku mohon kakek. Kita kan satu ayah. Terlahir dari akar yang sama, mengapa saling mendesak begini? Tadi saat kau paksa Vira menikah, kenapa tak ingat kau kakaknya? Kenapa kakakku salah bicara? Minggir. Hei, siapa ada? Bawa mereka pergi. Tak disangka baru tiba di keluarga Santoso. Langsung disuguhi drama menarik. Keluarga Santoso, Kau langsung tak peduli aku hidup atau mati. aduh. Tuan Halim, tolong aku. Reza Halim. Rupanya kau yang menyuruh mereka. Bos Halim, dengan dua keturunan tak berguna ini. Mr. Murphy, Kalau mereka berhasil, aku pasti bantu mereka. Pokokkan posisi di keluarga Santoso. Tapi karena mereka gagal, maka tak ada hubungan apa denganku. Tuan Halim, kami semua lakukan sesuai perintahmu untuk melakukannya. Reza Halim, pena itu kau yang beri. Sekarang kau malah Bawa pergi. Mungkin kau pusingani? Kau datang jauh-jauh ke Samudra Tengah, bukan cuma untuk nyawa tua ini, kan? Sebulan lagi, labirin Aruna akan terbuka. Butuh jimat serba pusaka untuk masuk cari harta. Keluarga Santoso punya satu di antaranya, serahkan padaku. Jadi kau suruh Rudi Santoso lakoni agar dia kuasai aset keluarga. Ternyata untuk jimat serba pusaka kami. dengan kemampuan guruku. Apa dia peduli? Harta keluarga Santoso, serahkan jimat serba pusaka. Dengarkan kakek, Kalau aku sih nggak mau kasih. Hah, labirin Aruna penuh bahaya. Aku tantang kau 3 ronde, kalau kau menang, langsung aku pergi. Wesselbank 110 miliar rupiah ini juga aku tinggal. Kalau kau kalah, serahkan jimat serba pusaka itu. Kenapa keluarga Santoso yang terhormat takut? Kalau begitu, dari 4 keluarga besar Samudra Tengah, Santoso Prasetyo Suryana Hartono, hapus saja nama Santoso. Kakek, anak muda ini agak unik. Baru saja dia selamatkan nyawaku. Dia juga berhasil mengungkap rencana busuk kedua pengkhianat itu. kakek, aku dan adik bisa bantu. Kakek tenang saja. Kakak ganteng pasti menang. lagi-lagi aku... Tapi kalau menang dapat 110 miliar. Bahkan cuma bagi separuh buat aku, sudah cukup beli 100, rumah besar dan mobil Santana. Bisa jadi, bisa sama Vira, Kak Sinta. Baik, aku terima. Ambil harta di labirin Aruna, ujian kelincahan tangan dan pikiran, dan keberanian. Kita bertanding 3 ronde, banding kelincahan tangan dan pikiran, dan keberanian. Ronde pertama, kelincahan tangan. Kubus ajaib 12 sisi, yang tercepat selesai menang. Pecundang kecil pernah main kubus ajaib? Ini buruk. Adik ini keluarganya kurang mampu. Sepertinya belum pernah main kubus ajaib jenis ini. Tidak, ini tidak adil. Labirin Aruna telah ada ribuan tahun, tak terhitung yang masuk cari harta.
Peta lengkapnya sampai sekarang belum ada yang berhasil petakan. Tapi konon bentuknya seperti kubus ajaib besar. Reza Halim minta bertanding kubus ajaib. Juga masuk akal. Pertandingan dimulai. Dengan kemampuan dan otakmu ini, pergi ke labirin Aruna, cuma cari mati. Guruku main kubus ajaib ini cuma butuh 21 detik, lebih cepat 10 detik dari rekor dunia. Menyerah sajalah. Sayang, aduh, hahaha sampah. Bisa nggak kamu putar balik sendiri? Sayang bodoh. Kalah lawan orang, langsung mau curang. Mau ku bantu? 15 detik, 16 detik, paling lama 20 detik. Guruku pasti bisa selesaikan. Lagi-lagi pecahkan rekor dunia. Santai, masih ada 2 ronde lagi. Kakak ganteng pasti bisa menang nanti. Maaf, aku sudah selesai. Haha. Kakak ganteng, aku tahu kamu pasti menang. Kamu hebat ya. Kakak suka. Tidak mungkin. 12 isi kubus ajaib. Salah satu yang tersulit di dunia ini. Tak mungkin ada yang lebih cepat dariku. Orang ini siapa? Asalnya? Bos Halim, apa tantangan selanjutnya? Yang kedua, uji nyali dan keberanian. Ada 6 gelas ini, semua berisi minuman keras. Satu di antaranya beracun mematikan. Minum langsung mati. Kita pilih 1 gelas masing-masing. Minum sampai 1 mati atau menyerah. Guru, buat apa lawan dia? Kalau orang tua ini tewas, perjalanan ke labirin Aruna, keluarga Hartono, bagaimana? Semua gara-gara dia. Lomba biasa. Pertaruhkan harta. Masih bisa dimaklumi, tapi taruhan nyawa. Tidak sepadan. Jangan lawan dia. Benar, kita berhenti bertaruh? Nyali kecil begitu. Ke labirin Aruna pun cuma jadi tumbal. Serahkan jimat serba pusaka. Tuan Saputra, ini urusan keluarga Santoso. Sebenarnya tak perlu mempertaruhkan nyawa. Untuk mereka, mundur saja wajar. Tapi jika mewakili mereka, aku izinkan Fira nikah denganmu dan dapat bagian dari aset keluarga. Kakek, Ini terlalu berbahaya, adik. Lebih baik kita urungkan saja. Dengan bakat dan kemampuanmu, mana mungkin sulit cari istri? Kak, jangan lawan orang tua ini. Perkara yang kakek katakan, masih ada cara lain. Tuan Saputra, saya Surya Santoso, menepati janji. Hahaha. Bisakah kalian beritahu gelas mana yang beracun? Fira adalah temanku. Urusan keluarga Santoso adalah urusanku juga. Taruhan ini kuterima. Tuan Halim, ronde berikutnya apa? Bagaimana? Kau bagaimana? Ada yang tidak enak? Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Dasar mata keranjang. Dengar orang mau menikahkan cucunya, langsung nekat taruh nyawa. Nasihat kakak tidak didengar. Kak, Fira itu temanku, bukan seperti yang kau kira. Tuan Halim, giliranmu. Ronde ini, kami pasti menang. Guru, ini... Ini pil 5 Dewa Aruna, sangat mematikan. Tak berwarna dan tak berbau. Tuang ke dalam anggur. Besok saat adu dengan keluarga Santoso akan berguna. Ini bukannya terlalu berbahaya? Bagaimana jika guru minum anggur beracun? Aku akan lebih dulu simpan di mulut. Manik biok tanduk badak bisa menangkal segala racun. Yang ini juga tidak beracun. Colorless, odorless. Giliranmu. Yang mana lagi yang tidak beracun?
Minum lagi? Mau mati? Kamu pikir hokimu bagus? Bisa bikin sembrono? Kakak ganteng, jangan minum lagi. Cuma jimat serba pusaka, ambil saja. Surya Santoso, kamu setuju? Karena keluarga Santoso kami memilih Dimas Saputra bertanding. Menyerah atau tidak, terserah Tuan Saputra. Tuan Saputra muda. Menang atau kalah, janji keluarga Santoso padamu tetap berlaku. Janji keluarga Santoso padamu tetap berlaku. Dengar, Kak. Jangan dilanjut. Si tua ini licik banget. Dia tahu dengan bilang begitu, adik pasti makin mau berjuang buat keluarga Santoso. Sudahlah, cuma jimat serba pusaka. Kamu sungguhan. Tenang Kak, Vira. Hokiku bagus. Si tua ini pasti mati duluan. Gila. Kakak, kamu baik-baik saja? Gimana? Sakit di mana? Kakek, panggil dokter. Cepat. Nah mungkin. Gak apa-apa. Cuma minumnya keburu. Tersedak. Tuan Halim, giliranmu lagi. Tidak mungkin. Aku bisa komunikasi dengan gelas. Bisa dipastikan mana yang beracun? Si tua ini kenapa begitu yakin? Yang ini bukan anggur racun. Sepertinya anggur racun ada di 2 gelas tersisa. Hai, giliranmu. Peluangnya setengah. Kak, ini sangat berbahaya. Adi, jangan main-main. Kalian siapa yang isi anggur racun? Bom trabalho, garoto. Bisa beritahu aku, kalian berdua, siapa yang isi anggur racun? Apa yang terjadi? 2 gelas ini terbuat dari giok mati. Kau cukup tajam matanya. 2 cangkir giok ini dari dinasti lama, dipakai untuk menghukum mati. Farhan Firmansyah pernah diisi racun mematikan. Kalau kau mati hari ini, itu suatu kehormatan. Kakek, apa itu giok mati? Segala sesuatu punya roh. Kakek, apa itu giok mati? Giok hidup punya roh. Kehilangan daya hidup. Pantasan 2 cangkir giok ini bisa diajak bicara? Ternyata sudah kehilangan roh. Dua tuan kecil, kumohon bicaralah. Ini bisa merenggut nyawa. Kenapa belum pilih gelas? Apa kau menyerah? Kalau takut mati, nyerah saja. Suruh keluarga Santoso, serahkan jimat serba pusaka, dan uang yang kau tipu dariku, kembalikan semuanya. Gimana ini? Dari 12 ini, pasti satu berisi anggur beracun. Aku nyerah, atau pilih satu dan bertaruh nyawa? Jangan dipilih, Adi. Kak ganteng, jangan dipertaruhkan. Lebih baik kita mengaku kalah. Kakek, berikan saja jimat itu pada mereka. Satu nyawa. Satu jimat serba pusaka. Mana yang lebih penting? Pikirkan baik-baik. Pecundang kecil, bukannya kau sangat jago? Bukannya katamu hoki bagus? Berani coba pilih satu. Baik, kalau berani, naik ke sini. Kita berdua pilih masing-masing satu. Kalau takut, tutup mulutmu. Kak, sudahlah. Bisa mati. Kau sudah berbuat banyak untukku dan keluarga Santoso. Cukup sudah. Jangan diteruskan lagi. Tuan kecil Saputra, lebih baik kau menyerah. Keluarga Santoso tidak akan menyalahkanmu. Janji padamu juga akan kami tepati. Kakek bisa komunikasi dengan segalanya. Baru jadi mahaguru penilai pusaka, jadi terkenal di Samudra Tengah 30 tahun. Dia sepertinya pernah terima giok mati. Ini terbuat dari giok mati, Dimas. Jangan main-main, bahaya buat kesehatan. Kakek, apa itu giok mati? Segala makhluk punya roh. Jika roh manusia terputus, jadilah orang mati. Jika roh giok terputus, jadilah giok mati. Cangkir dari giok mati ini, kalau dipakai untuk air, untuk teh, atau untuk arak, akan jadi beracun. Kena lama-lama, juga buruk buat tubuh. Kalau begitu, bagaimana cara membedakannya? Cangkir giok mati kena racun, langsung berubah hitam. Makin kuat racunnya, makin hitam warnanya. Tapi orang biasa tidak bisa membedakannya. Hanya yang bisa berkomunikasi dengan segala makhluk, baru bisa melihatnya dari roh mereka. Belum putuskan mau menyerah? Atau pilih satu gelas untuk diminum?
Si sampah ini pasti ketakutan. Aku pilih gelas ini. Aku pilih gelas ini. Cangkir giok mati kena racun, langsung berubah hitam. Makin kuat racunnya, makin hitam warnanya. Tapi orang biasa tidak bisa membedakannya. Hanya yang bisa berkomunikasi dengan segala makhluk, baru bisa melihatnya dari roh mereka. Jangan, Dimas. Kak, Vira, jangan khawatir. Aku beruntung, pasti tidak akan kenapa-napa. Tidak mungkin. Hah, brengsek, pantas saja. Masih berani bilang, dirimu beruntung? Hah, pantas mati. Hahaha. Surya Santoso, serahkan jimat serba pusakamu. Adi. Kak Dimas, Surya Santoso, kalah ya terima saja. Wahahaha. Selamat, Guru. Siapa bilang kamu menang? Aku hanya minum terlalu cepat, jadi agak pusing saja. Bukan mati. Sekarang giliranmu. Guru, bocah ini aneh sekali. Bagaimana kalau kita menyerah saja? Gelas anggur yang tersisa itu pasti beracun. Aku sudah lebih dulu mengulum, manik tanduk badak yang bisa menangkal segala racun. Meski minum anggur ini pun tak apa. Jimat sebab pusaka keluarga Santoso tidak akan bisa didapat, hanya akan menambah masalah. Tuan Halim, tinggal satu gelas terakhir, pasti beracun. Kau menyerah, atau akan meminumnya? Tidak mungkin. Kami sudah minum 5 gelas. Gelas terakhir ini pasti beracun. Berani sekali dia. Sudah tahu itu anggur beracun. Dia masih berani meminumnya? demi sebuah jimat serba pusaka, dia tidak takut mati? Dia pasti punya persiapan. Tunggu sebentar. Dia ada sesuatu di mulut. Sepertinya manik hitam ini bisa menangkal racun. Bisa kita rundingkan? Tak kusangka manusia ini bisa melihatku. Mau ku bantu bertanding? Kau lihat sendiri tadi, Reza Halim itu semena-mena paksa keluarga Santoso serahkan jimat. Bahkan pakai kau untuk curang. Sungguh tak tahu malu. Kita kan pemuda teladan. Tolonglah aku. Pandai bicara, tetap bukan orang baik. Katakan maksudmu. Tidak apa, cuma kagum pada Tuan Halim. Sungguh berani. Tahu beracun, masih berani minum. Sangat kukagumi. Lihat, guruku Sakti Mandraguna. Segelas racun kecil, mana bisa lukai dia? Hahaha. Baik. Seri untuk ronde ini. Ronde ketiga apa? Ronde 1 uji keterampilan. Ronde 2 uji nyali. Ronde 3 kita uji otak. Denny, Labirin Aruna rumit berubah-ubah. Jalannya ruwet. Ingatan sangat penting. Ini angka pi di belakang koma, waktu 1 jam. Waktu 1 jam, yang hafal paling banyak menang. setuju? Bandingkan ini denganku, ini sama dengan ini. Hahaha. Lebih baik menyerah saja. Kita seri, lanjut ronde 4. Baiklah, ayo kita bertanding. Kak, nilai akademismu bagus? Saat SMP dulu, O que é afinal? Saya dari Universitas Aurora, atau Kak Wijaya juga bisa. Dia lulusan matematika Universitas Transportasi Samudra Tengah, seharusnya tak masalah. tak apa, biar saya. Dia cuma lulusan SMP. Beneran bisa? Lulusan SMP? Hahaha. Guru saya dokter filsafat matematika. Dokter ganda. Bersiaplah kamu. Mulai. Cepat hafal, Adi. Hei Arman Hartono, balik halamannya pelan. Kakak ganteng belum selesai baca. Baca pun mana bisa ingat. Buta huruf. Tenang, Vira. Saya sudah hafal semua. Kamu cuma omong kosong. Kalau otakmu sehebat itu, mana cuma lulus SMP. Jangan ganggu Tuan Saputra menghafal. Waktu habis, guru saya duluan.
3,14159265535 8.979.308.308.615.331.50. 3.249 digit. Kak Wijaya, kemampuan hafalannya luar biasa. Kita sulit menang kali ini. Tenang adik, jangan khawatir. Meski ronde ini kalah, masih seri, masih ada kesempatan. Belum tentu kalah. Hahaha, kamu cuma mengandalkan hoki. Ini uji otak. Kamu cuma lulusan SMP. Bandingkan daya ingat dengan guru saya. Siapa tahu, Tuan Saputra itu jenius matematika yang terpendam. Silakan Tuan Saputra. 3,141592653589793. Kok ingatannya sehebat ini? Jangan-jangan dia memang jenius. Jenius matematika atau jenius ingatan? Orang ini memang aneh. Sudah kuduga anak ini aneh. Memang tidak cerdas. 10 digit saja tak hafal. Semuanya harus kubantu. Almost 10,000, I guess. 3,14159265535. Sudah hafal berapa, Kak? Seharusnya hampir 10.000 digit. Hanya sebentar ini. Bagaimana dia bisa mengingatnya? Guru, ini Cukup. Hari ini keluarga Santoso menang. Di labirin Aruna nanti, kita baru adu benar. Cek 110 miliar rupiah, kalian tidak akan ingkar janji kan? hadiah dari guruku untukmu. Sujud dan pungutlah. Maaf, aku tak biasa membungkuk. Shows your limited vision, Mr. Dawson. Keluarga Hartono lupa ini juga. Senang dengan uang sedikit. Ternyata wawasan Tuan Saputra biasa saja. Hati-hati di labirin Aruna nanti. Tuan Halim mungkin sekarang juga harus hati-hati. Bocah cuma menakut-nakuti. Kau pikir Mani Giok tanduk padamu benar bisa menangkal semua racun? Cepat antar aku ke hotel. Ambil obat penawar racunku, cari dokter terbaik di Samudra Tengah. Uang 110 miliar ini memang kau menangkan. Sudah seharusnya jadi milikmu. Tuan Saputra, keluarga Santoso tak pernah ingkar janji. Dulu sudah dijanjikan, Vira akan dinikahkan denganmu. Kakek, adik saya, membantu keluarga Santoso hadapi Reza Halim hanya sekadar tindakan mulia. Kakak ngomong apa sih? Saya minum 3 gelas racun, mempertaruhkan nyawa untuk bantu, masih disebut cuma tindakan mulia? Kami dan Vira adalah teman, tidak ada maksud lain. Keluarga Santoso selalu junjung tinggi janji. Apa yang dijanjikan kakek, saya tak berani mengingkarinya. Lagi pula, sebulan lagi saya akan ke labirin Aruna. Kakak ganteng juga bisa temani saya pergi. Perhitungan yang bagus sekali. Tak hanya mau orangnya, mau dipertaruhkan nyawa untuk keluarga Santoso juga. Kakek, 4 berbahaya seperti labirin Aruna itu, nenek moyang 4 keluarga besar Samudra Tengah yang begitu cemerlang dan luar biasa, ratusan tahun pun tak bisa ambil hartanya. Dia pergi buat apa? Ternyata kakak yang paling perhatian padaku, tapi Nona Vira memang butuh saya. Nona Wijaya, keluarga Santoso saya, sama sekali tidak akan memaksa orang lain. Begini saja, kita biarkan dulu Tuan Saputra dan Vira bertunangan. Setelah kembali dari labirin Aruna, baru menikah. Bagaimana? Kakek. Nona Wijaya, Bapak Saputra sudah dewasa. Mending biarkan dia pilih sendiri. Adik, kau sudah mantap. Labirin Aruna sangat berbahaya. Sekarang kau sudah punya uang, bisa juga kerja di perusahaan kakak. Masa depanmu cerah. Mau ambil risiko? Rupanya Kak Wijaya juga, kakak ganteng. Aku tak percaya kalah darimu. Kakak ganteng, kalau kau tak mau pergi ke labirin Aruna, kita semua tak usah pergi. Tapi keluarga kami pegang janji. Apa yang dijanjikan padamu dulu, pasti kami tepati. Kal. Kau panggil aku? Atau Vira Santoso? Tentu kamu dong. Aku tak punya adik mati. Lebih baik kau cari istrimu, Vira Santoso. Lagi pula orang nikah masuk keluarga Santoso. Kak, jangan khawatirkan aku. Aku beruntung. Beruntung? Itu labirin Aruna. Ratusan tahun tak ada yang berhasil ambil hartanya. 9 dari 10 orang mati di dalam. Sulit Santoso minta kau nikah masuk untuk memakan namamu buat keluarga Santoso. Kau suka sekali pada Vira Santoso?
Pada Bansar. Sama sekali tak didengar. Tak, kalau kakak yang ke labirin Aruna, aku pasti temani juga. Tak, ayo kita makan malam bersama. Aku yang traktir. Kau sendiri yang mau cari mati. Terserah kau. Aku tak akan urus jenazahmu. Guru, keluarga Santoso benar-benar mengirim dia ambil harta? Bocah ini bikin kita nggak dapat jimat sebab keluarga Santoso. Habis 3 miliar, baru beli dari keluarga Suryana. Nanti masuk labirin Aruna. Nyawa mereka jadi taruhan. Paham? Adik Vira, Nahi. simpan harta apa sih? Sampai keluarga besar nekat, setiap 20 tahun, harus masuk cari harta. Hahaha. Labirin Aruna. Hamf? Malam ini 9 bintang sejajar. Tepat saatnya labirin dibuka. Semua pihak berdatangan cari harta. Hidup mati menang kalah tergantung nasib. Adik Vira, yang mau ambil sebenarnya harta apa? Kakekku juga kurang jelas. Tapi keluarga Santoso turun-temurun, setiap generasi wajib masuk labirin ambil harta. Sepertinya harus lewati 3 ujian, baru bisa masuk ke bagian terdalam. Mungkin ketemu hartanya. Konon harta itu bisa perintah segala makhluk. Ini, jangan-jangan kakek juga pernah datang ke labirin Aruna? Makanya tinggalkan liontin giok itu. Yun Chuan, kita masuk juga yuk. Lau, nungguin aku masuk? Tak, kok kamu datang? Masa ia nggak mau angkat jasadmu? Satu jimat serba pusaka bisa bawa 2 orang masuk. Bawa aku nggak masalah kan? Sudah kuduga, Kak Wijaya nggak bakal menyerah. Kak Wijaya bisa bantu, itu tentu bagus sekali. Ayo kita pergi. Since it tests intellect, Labirin Naruna teleportajak bisa terbagi ke area berbeda. Pernah terjadi sebelumnya. Keadaan seperti ini, Kak Wijaya cerdik dan waspada. Seharusnya tak apa-apa. labirin Aruna manipulasi hati manusia. Bisa munculkan pemandangan apa saja. बैठकर मौत का इंतजार करना था. Ini semua ilusi. Walau cuma ilusi, tapi kalau mati di sini, juga bakal benar-benar tewas. Di depan kalian ada 8 kursi. Busur besar di meja akan ikut cakram berputar. Dalam 60 detik, panah busur akan meluncur. Dalam 3 menit, silakan pilih masing-masing. 1 kursi untuk diduduki. Atau langsung dihabisi. Guru, ini bukankah berarti di antara kita pasti ada yang mati? Tinggal 1 menit lagi. Uji kecerdasan, keterampilan dan keberanian. Tingkat ini uji kecerdasan. Kalian berani masuk labirin. Seharusnya sudah siap hadapi situasi seperti ini. Ini uji kecerdasan apa? Ini jelas uji keberuntungan. Tinggal 2 menit 30 detik. Tak pilih pasti mati. Ini apa yang terjadi? Kenapa aku tak lihat dia? Mungkinkah di labirin Aruna? Semua di dalamnya? Terbuat dari materi mati? Tak ada roh untuk diajak bicara. Ada apa? Keberuntunganku memburuk. Tak bisa menebak. Kursi itu aman. Keberuntungan memburuk. Aku tak tahu cara apa. Kau pakai untuk mengalahkanku. Tapi di labirin Aruna ini, kekuatan luar apapun hanya bisa mengandalkan kecerdasan, keterampilan, dan nyali sendiri. Bocah, tunggulah ajalmu. Tinggal 1 menit. Dimas, harus bagaimana? Bocah, kau pikir bisa melihat sesuatu? Cepat duduk dan tunggu mati. Ini harus bagaimana ini? Apakah benar cuma judi nyawa? Tidak, tak mungkin. Benar-benar judi nyawa? श्रीमान चड्ढा सच में कमाल के हैं. Mana mungkin cuma mengandalkan hoki? Kita cuma 7 orang di sini. Kenapa ada 8 kursi? Tinggal 30 detik. Dimas, waktu hampir habis.
Kita duduk di mana? Kakek pernah bilang padaku, 8 gerbang dalam ilmu gerbang rahasia adalah gerbang buka, gerbang rehat, gerbang hidup, gerbang luka, gerbang tertutup, gerbang pemandangan, gerbang kejutan, dan gerbang maut. Posisi 8 kursi ini, tepat mewakili 8 gerbang itu. Reza Halim duduk di gerbang hidup, itu gerbang hidup. Berarti kursi di seberangnya gerbang maut. Jangan-jangan bocah ini juga tahu rahasianya? Ikut aku. Tak mungkin. Agar rahasia ini tak bocor, Arman Hartono pun tak kuberitahu. Kubiarkan dia merana. Tapi bocah ini bisa paham. Tinggal 10 detik, yang tak duduk langsung dihabisi. Bagaimana dengan Dimas? Aku keluar, aku tak mau harta lagi. Aku mau pulang. Waktu habis. Yang tak duduk dihabisi. Permainan dimulai. Jangan. Selesai. Kau beruntung kali ini. Kak... Tak apa. Pasti tak apa. Tembak dia. Jangan. Hah. Sudah aman. Berputar. Gerbang maut. Jangan. Ronde pertama selesai. Ternyata paham ilmu gerbang rahasia. Bocah, langkahmu ini pura-pura lemah lalu menerkam. Bagus. Ilmu gerbang rahasia apa itu? Perkataan Tuan Halim, aku tak mengerti. Cuma kebetulan beruntung saja, Kak, apa maksudnya dia? Nanti ku jelaskan. Ini ujian apa lagi? Di depan kalian ada 6 tali jerat. Masing-masing pilih satu. Masukkan kepala kalian, salah satu kotak kayu akan terbalik setelah permainan mulai. هل هو تسمم؟ Pilih dalam 3 menit, atau dihabisi. Aku mau keluar. Kau bilang aku mengambil harta cuma butuh kerja keras. Suruh aku bantu lari-lari saja. Tapi ternyata nyawa taruhannya, aku tak mau main lagi. Diam. Setiap kali nyawa dipertaruhkan, kau tak peduli hidup matiku. Hah. Saat jadi murid kau janji, patuh total. Sekarang disuruh kerja dikit, langsung ogah. Arman Hartono, gurumu cuma jadikan kau tumbal. Kau kira dia bawa kau cari duit? Kau berani perlakukan aku begini? Ambil tali jerat. Masukkan kepala. Bodoh. Ternyata di labirin Aruna, tak bisa komunikasi dengan mereka. Dimas?
Ini pilih yang mana? Tinggal 1 menit 30 detik. Tes sebelumnya uji kecerdasan. Tes ini uji nyali. Hidup mati kayak miskin, serahkan pada takdir. Tinggal 1 menit. Dimas, kita pilih yang mana? Tes sebelumnya, 8 kursi terkunci. Semua harus duduk tunggu mati. Tes ini tak terkunci. Jangan-jangan tes ini bukan uji nyali, tapi juga uji kecerdasan? Tes sebelumnya, 8 kursi terkunci. Semua harus duduk tunggu mati. Tes ini tak terkunci. Jangan-jangan tes ini bukan uji nyali, tapi juga uji kecerdasan? Aku paham. Aku paham sekarang. Still impressive. Tak sempat jelaskan. Lakukan seperti kataku. Lepaskan tali jeratnya. Tinggal 20 detik. Kalian cuma cari mati. Kira kalau tali jerat dilepas, labirin ini nggak akan habisi kalian? Ayo sini temani aku. Bocah ini licik banget. Lagi ngapain dia? Kamu cepat. Tinggal 10 detik. Lima detik lagi. Oh, begitu caranya. Permainan dimulai. Kerja bagus, nak. Terlalu dipuji, Tuan Halim. Cuman hoki aja. Sekarang aku lihat, dari awal sampai akhir, akhirnya aku paham. Dari awal sampai akhir, yang diuji cuma kecerdasan. Sebenarnya aku cuma nebak hump. Di ronde sebelumnya, 8 kursi dikunci semua. Itu labirin, musik kita cuma sedang mati tapi ditinggalin. Karena memecahkan ilmu gerbang rahasia. Duduk di gerbang maut pasti mati. Kakak ganteng, dari tadi kamu udah tahu? Aku kira ronde sebelumnya, uji kecerdasan. Otomatis mikir, ronde ini uji nyali. Ternyata ronde ini masih uji kecerdasan. Labirin juga tinggalkan, cara memecahkannya. Yaitu tali jeratnya, nggak dikunci mati. Artinya, cukup pasang tali di leher. Udah selesai tugasnya. Nggak harus berdiri di atas kotak. Tuan Halim memang hebat. Sekali dikasih tahu langsung paham. Dia kayaknya nggak seneng. Pasti nggak senang dong. Aku bikin dia malu, muridnya juga mati. Tuan Halim, kau bisa menebaknya. Juga luar biasa. Kau ini ternyata pura-pura lemah lalu menerkam. Benar-benar membuatku kagum. Aku tadinya meremehkanmu. Tapi mari kita lihat siapa yang akhirnya dapat harta. Baik, ayo kita lihat nanti. Kotak-kotak ini ada jebakannya. Yang ada gambar tengkorak itu, apa tidak boleh disentuh? Di depan kalian ada 3 kotak kayu. 2 diantaranya kosong. Yang bertanda kematian itu sangat berbahaya. Dalam 3 menit, pilih 1 kotak secara sukarela. Pertama, harus ada yang memilih kotak kematian, atau semua dihabisi. Kedua, dilarang memaksa orang lain memilih kotak kematian, atau dihabisi. Ini, uji apa ini? Harus ada yang rela mengorbankan diri. Ini ujian kerja sama tim. 2 ronde sebelumnya harus bersaing sengit, baru bisa lolos. Ronde ketiga malah harus kerja sama tim, korbankan diri sendiri. Untuk orang lain, mana ada orang bodoh macam apa? Bagaimana Dimas Saputra? Kau tega biarkan pacar kecilmu mati? Kalian berdua kan penuh cinta dan setia kawan? Bahkan sudah bertunangan. Sekarang saatnya ujian bagimu. Mengapa tak berkorban untuk selamatkan pasanganmu? Orang seperti kami egois,
pasti lebih memilih mati bersama daripada berkorban untuk orang lain. Vira kecil, kakekmu minta aku temani kamu untuk saat seperti ini. Ibuku kuserahkan padamu. Kakekku memang bermaksud memanfaatkanmu. Tapi aku sungguh. Kalau kau bisa pulang hidup-hidup, carilah Kak Wijaya. Dia akan merawatmu baik-baik. Kalau ada waktu, ingatlah aku. Kakekmu bilang kita bertunangan. Aku sudah bisa dibilang tunanganmu. Aku memang tak berguna, tapi tak akan biarkan istriku mati menggantikanku. Cepat, letakkan kotak kayu itu. Kak. Wah, pejuang cinta sejati ya. Berkorban demi cinta. Nona besar Santoso. Kalau soal licik dan tak tahu malu, keluarga Santosomu jauh lebih hebat daripada aku, Reza Halim. Bisa tipu dia sampai mau mati. Ini salahku. Kalau bukan karena kusuruh dia ke labirin Aruna, tak akan begini. Tangisan palsu yang dibuat-buat. Bahkan terlihat cukup meyakinkan. Kami sudah melewati 3 tantangan. Cepat buka gudang hartanya. Secara logika, setelah lulus 3 tantangan, kami harusnya masuk ke gudang harta labirin. Kenapa sekarang tak ada reaksi? 1 pencari harta masuk gudang harta, 4 pencari harta lainnya tersisih, diteleportasi keluar labirin. Aku paham sekarang, labirin ini ingin memilih pencari harta yang bijak dan welas asih. 2 tantangan pertama menguji kebijaksanaan, tantangan ketiga justru menguji welas asih. Hanya pencari harta yang rela, berkorban demi orang lain. Yang bisa bertahan hingga akhir. Brengsek, berani-beraninya mempermainkanku. Apa aku sedang bermimpi? Atau sudah keluar dari labirin Aruna? Sepertinya masih di dalam labirin, hanya pemandangan ilusi. Liontin Giok kakek sepertinya agak berbeda. Kakak bawa aku pergi. Haha. Aku bisa melihat lagi. Tentu saja bisa melihat. 40 tahun lalu, kakekmu membawa adik perempuanku pergi. Dia sekarang menyatu dengan tubuhmu. Aku bisa mencium aromanya. Jadi sekarang kamu bisa berkomunikasi dengan segala sesuatu? Aduh, kau mau apa? Lepaskan aku. Maaf. Anak itu sudah masuk gudang harta labirin. Dia sangat tergila-gila padamu. Setelah keluar, dia pasti mau menukarmu dengan harta karunnya. Anak itu memang cukup hebat. Sayangnya, dia berjuang mati-matian di depan, tapi hasil akhirnya milikku. Nona Santoso, kau masih berguna saat ini. Aku takkan melukaimu, cuma akan membuat 2 goresan di tubuhmu. Kak Wijaya, kau baik-baik saja. Aku baru sampai rintangan kedua labirin, lalu dikabari. Sudah ada yang masuk gudang harta, langsung dikeluarkan. Itu di masa putra, dia yang masuk gudang harta. Adik memang hebat. Hati-hati. Kak, kau sudah dapat harta karunnya? Harta apa itu? Coba tunjukkan padaku. Katakan.
Kak, harta karun yang kau dapat di labirin Aruna sebenarnya apa? Kakek sudah bilang, setelah kita bertunangan, semua aset keluarga Santoso jadi milikmu. Harta karun itu pasti juga untukmu. Katakanlah padaku. Dimas Saputra terus menolak. Katakanlah padaku. Masa dia kasih tahu Kak Wijaya? Dia mana sebaik aku? Adik, kali ini aku dinas ke kawasan selatan, kau harus temani aku. Adik setiap hari di keluarga Santoso, lambat laun pasti direbut Vira Santoso. Lebih baik ku bawa saja. Kali ini pesan hotel, bagaimana kalau hanya satu kamar saja? Kak Wijaya, rumahku juga dia yang urus. Dia sibuk. Biarkan dia pilih sendiri. Mereka tak tahu, kini aku tak cuma bisa bicara dengan segalanya, tapi juga dengar isi hati. Asik